Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada bulan suci Ramadan ini kita bisa bertemu kembali. Shalawat serta salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan sampailah pada kita selaku umat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku, Allahu Akbar. Semoga Allah beri kesehatan untuk tubuh kita, ketenangan untuk hati kita, dan keberkahan di setiap langkah kita di bulan suci Ramadan ini. Walaupun kita tidak duduk dalam satu ruangan, semoga Allah satukan hati kita dalam kebaikan dan dalam cinta kepadanya. Ayah bunda rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, karena takwa itulah yang akan menjaga rumah kita sebelum kita menjaga dindingnya. Ayah bunda rahimakumullah, sebelumnya mungkin saya akan bertanya, rumah kita hari ini, apakah sudah menjadi tempat paling nyaman untuk pulang? Atau justru ketika pulang itu tempat paling menegangkan? Apakah anak-anak merasa aman di rumah? Atau apakah pasangan merasa dihargai di rumah? Coba kita jujur pada diri kita sendiri. Dalam rumah kita sering terdengar suara lantunan Al-Quran atau keluhan, suara zikir, atau mungkin ada nada tinggi, suara lantunan doa, atau suara perdebatan. Mungkin kita sibuk membangun rumah secara fisik, mengatur catnya, furniturnya, dekorasinya. Tapi pernahkah kita bertanya, sudahkah kita membangun adab di dalamnya? Karena rumah tidak hancur karena retaknya tembok. Rumah hancur karena letaknya adab. Mungkin kita sering berkata, baiti jannati, rumahku surgaku. Maka pertanyaannya, sudahkah kita membangun adab di dalam rumah kita? Mohon izin ayah bunda, tauji hari ini mungkin kita akan sharing tentang membangun rumah yang penuh adab. Oke, filosofi mungkin membangun dulu ya. Kalau kita telaah, kata membangun itu mungkin ada suatu perencanaan, tidak spontan, ada niat, ada gambar rancangannya, ada pondasinya. Kalau kita pondasinya salah, itu bangunan bisa runtuh. Begitu pula rumah tangga. Pondasinya bukan hanya cinta saja, kasih sayang saja, harta saja, jabatan saja, tapi pondasinya adalah adab kepada Allah, lalu adab kepada sesama. Imam Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa adab adalah kumpulan seluruh kebaikan. Imam Malik Ibnu Anas mengatakan, pelajarilah adab sebelum ilmu. Kenapa? Karena ilmu tanpa adab bisa melukai. Tapi adab tanpa ilmu mungkin masih bisa menyelamatkan ya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, kita akan sedikit mengupas tentang adab kepada Allah yang bisa dilakukan di rumah.
Kita harus kembali lagi ya ke pertanyaan paling mendasar. Bagaimana adab kita kepada Allah? Karena rumah yang baik tidak dimulai dari hubungan antar manusia. Rumah yang kokoh dimulai dari hubungan hamba dengan Robnya. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ali Imran ayat 102. Adab kepada Allah adalah inti dari takwa itu. Adab kepada Allah berarti taat saat diperintah, menjauhi saat dilarang, bersyukur saat diberi nikmat, sabar saat diuji. Tidak mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam keputusan. Allah juga mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Artinya apa? Dalam rumah kita, keputusan bukan berdasarkan ego, bukan berdasarkan emosi, tapi berdasarkan apa yang Allah ridhoi. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau sholat kita masih sering ditunda, kalau Al-Quran jarang dibuka, doa hanya diucapkan saat sulit, maka pondasi rumah kita sedang rapuh. Karena pondasi iman itu dimulai dari adab kepada Allah. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Quran surat At-Tahrim. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan menjaga keluarga dari neraka adalah dengan mengajarkan adab, iman, dan ketaatan. Rumah yang penuh adab itu dimulai dari apa? Sholat ditegakkan, Al-Quran dibaca, lisan dijaga, maksiat ditutup pintunya. Karena Rasulullah bersabda, jadikanlah sebagai sholat kalian di rumah dan jangan kalian jadikan rumah sebagai seperti kuburan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, setelah kita berbicara tentang adab kepada Allah sebagai pondasi, maka tempat pertama adab itu diuji adalah di antara suami dan istri. Bukan di kantor, bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah. Karena kepada orang luar, kadang kita bisa menahan diri. Tapi kepada pasangan, disitulah karakter asli sering terlihat. Pertanyaannya, kenapa kita bisa begitu sopan pada tamu, pada teman, tapi terkadang paling keras kepada pasangan sendiri? Kenapa suara kita lembut di luar rumah, tapi meninggi di dalam rumah? Padahal justru pasangan kita lah yang paling lama membersamai perjuangan hidup kita. Allah berfirman, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Ayat ini singkat tapi maknanya dalam. Bil ma'ruf, artinya dengan cara yang baik. Baik apa? Baik dalam ucapan, baik dalam sikap, baik dalam menghadapi kekurangan. Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rum, yang tujuannya adalah wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ini intinya ya, yaitu litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang. Kalau rumah tidak tenang, maka ada yang perlu diperbaiki dalam adab kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, siapa manusia yang paling mulia? Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana beliau di rumah? Aisyah radhiyallahu an berkata, beliau selalu membantu pekerjaan keluarganya. Dan beliau bersabda juga, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena rumah bukan dibangun oleh dinding, tapi rumah dibangun oleh hati.
Oke, ayah bunda, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian sendiri, agar kalian merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Perhatikan, tujuan pernikahan adalah sakinah, ketenangan, bukan saling mengalahkan, bukan saling menyalahkan, dan bukan saling meninggikan suara. Kalau rumah terasa panas mungkin bukan karena harta, tapi mungkin kurang adab. Adab apa aja yang ada dalam rumah? Yang pertama, adab lembut dalam perkataan. Rasulullah SAW adalah manusia paling lembut kepada keluarganya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan. Dan lihatlah bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Maka bicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Itu dalam Quran surat Thaha ayat 44. Kepada Fir'aun saja diperintahkan lembut, apalagi kepada pasangan kita. Kadang yang melukai bukan tangan tapi lisan. Dan luka lisan di dalam rumah bisa lebih dalam daripada luka fisik. Yang keduanya, adab sabar terhadap kekurangan pasangan. Tidak ada pasangan yang sempurna. Rasulullah bersabda, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah istrinya jika ia tidak menyukai satu sifatnya, maka ia akan ridho dengan sifat lainnya. Artinya apa? Jangan fokus pada satu kekurangan lalu lupa 100 kebaikan. Seringkali kita terlalu tajam melihat salah tapi terlalu pelit melihat baiknya. Yang ketiganya, adab meneladani Rasulullah SAW di rumah. Sering kita mengenal Rasulullah sebagai pemimpin besar, panglima perang, kepala negara, namun lihat bagaimana beliau di rumah. Beliau selalu membantu pekerjaan di rumah. Yang keempatnya, adab mengendalikan marah. Setelah adab pada Allah, adab suami istri, ada juga adab orang tua kepada anak. Terus ada adab anak kepada orang tua. Adab orang tua kepada anak salah satunya yaitu mendoakan anak. Seringkali saat marah orang tua mudah melontarkan doa yang buruk, padahal Rasulullah mengingatkan, janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian, atas anak-anak kalian dan atas harta kalian. Dan doa orang tua itu mustajab. Maka jadilah orang tua yang lisannya penuh doa baik. Ya Allah, jadikanlah anakku solih, Rabbi habli minas solihin, gitu ya. Rabbi habli minas solihin. Karena anak lebih butuh doa daripada amarah. Lanjut, adab anak kepada orang tua. Mungkin salah satunya jangan berkata maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan itu potongan ayatnya ya. Bahkan juga tidak boleh, apalagi membentak atau melawan. Kenapa? Karena orang tua telah bersabar membesarkan kita bertahun-tahun. Ibu mengandung dengan susah payah, ayah bekerja tanpa lelah. Ini ada kisah inspiratif dari Uwais Al-Qarni, seorang tabiin mulia. Beliau tidak terkenal sebagai sahabat, tidak ikut perang besar, tidak punya jabatan. Namun Rasulullah menyebut namanya dan memerintahkan sahabatnya untuk meminta doa darinya. Kenapa? Karena baktinya kepada ibunya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau kita ingin rumah dipenuhi rahmat, maka bangunlah adab di dalamnya. Suami lembut kepada istri, istri hormat kepada suami, orang tua sabar kepada anak, anak berbakti kepada orang tua. Karena rumah yang beradab akan melahirkan generasi beradab. Dan generasi beradab itulah investasi akhirat kata. Ayah bunda yang dirahmati Allah, untuk terakhir kalinya renungan ini, kalau hari ini kita masih mudah membentak, maka perbaikilah sebelum terlambat. Kalau hari ini kita masih sering menyakiti dengan lisan, maka minta maaf sebelum Allah mengambil kesempatan itu. Kalau hari ini orang tua kita masih hidup, peluklah sebelum datang penyesalan. Karena banyak orang yang ingin kembali ke masa lalu hanya untuk mengatakan satu kalimat, maafkan aku.
dan kita masih diberikan kesempatan. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Ayah Bunda atas perhatiannya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita selalu diberkahi, diberikan kesehatan sampai akhir bulan Ramadan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.